Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Zudia Haramanita dan saya di sini ingin mempresentasikan sistem koordinasi bersama teman-teman saya. Jadi pengertiannya itu, sistem koordinasi pada manusia adalah sistem yang berperan dalam mengatur, mengendalikan, dan mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh agar dapat bekerja secara harmonis dan responsif terhadap perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Sistem ini memungkinkan tubuh merespons rangsangan atau yang disebut juga stimulus dengan cepat dan tepat serta menjaga kestabilan fungsi tubuh atau disebut juga homeostasis. Jadi kita masuk di pembahasan sistem saraf pada manusia. Pertama, pengertiannya itu ada sistem saraf adalah sistem organ yang kompleks terdiri dari jutaan neuron yang saling terhubung untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Fungsinya itu ada persepsi sensorik, kedua itu aktivitas motorik sadar dan tidak sadar, tiga homeostasis, pikiran dan ingatan. Strukturnya itu ada sistem saraf pusat atau disingkat juga SSP. Kedua itu ada sistem saraf tepi atau SST. Nah, yang pertama ini ada neuron atau sel saraf. Neuron adalah unit fungsional sistem saraf dengan panjang sekitar 39 inci, terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. 1. Badan sel, perikarion. Mengendalikan metabolisme neuron, memiliki nukleus dengan nukleolus namun tanpa sentriol, tidak dapat bereplikasi. Sitoplasma mengandung badan lisin, retikulum endoplasma kasar dan ribosom untuk sintesis protein serta organel lain seperti badan Golgi, mitokondria, dan neurofibril. Nah, terus selanjutnya ada 2 dendrit, merupakan juluran sitoplasma yang relatif pendek, bercabang-cabang, berfungsi menerima sinyal dari sel lain untuk dikirimkan ke badan sel. Nantinya neurofibril dan badan lisi dari badan sel memanjang ke dalam dendrit. 3. Akson, merupakan juluran sitoplasma panjang yang mengirimkan impuls ke neuron lain. Akson berbentuk silindris dengan panjang bervariasi antara 1 mm sampai 1 meter yang dibungkus oleh myosin, dan bagian yang tidak terbungkus disebut nodus Ranvier untuk mempercepat jalannya impuls, dan milian sendiri ditutup oleh selubung Schwann atau neurulima. Jadi bab A itu ada neuron, sel saraf pada manusia. Neuron tidak dapat membelah, tetapi serabutnya bisa beregenerasi jika badan sel masih utuh. Jika akson rusak, neuritma akan membelah untuk menutup luka. Jenis-jenis neuron berdasarkan fungsinya. A. Neuron sensorik atau disebut juga aferen, menghantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf. B. Neuron motorik atau disebut juga eferen, menghantarkan impuls dari pusat saraf ke otot atau kelenjar. C. Interneuron atau konektor, menghubungkan antar neuron. Berdasarkan jumlah juluran sitoplasma, neuron dibedakan menjadi A. Neuron multipolar, B. Neuron bipolar, C. Neuron unipolar. Jadi yang B itu ada neuglia atau glia. Sel neuglia adalah sel penunjang pada susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Sel glia dapat membelah secara mitosis. Jenis sel glia yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada astrosit, berbentuk bintang dan berfungsi sebagai lem yang menyatukan neuron-neuron. Yang kedua ada oligodendrosit, berbentuk menyerupai astrosit tetapi memiliki badan sel yang lebih kecil serta membentuk lapisan mielin untuk melapisi akson. 3. Ada mikroglia, berukuran paling kecil dan bersifat fagosit yang berfungsi untuk pertahanan. 4. Ada sel
Parenchyma merupakan membran epitelium yang melapisi rongga cerebrat dan medula spinalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian D, impuls saraf, gerakan sadar, dan juga refleks. Pengertiannya adalah impuls saraf merupakan rangsangan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalani serabut saraf. Sinyal ini penting untuk komunikasi jarak jauh dalam tubuh, respon terhadap rangsangan, dan merasakan lingkungan. Sedangkan fungsi impuls saraf adalah 1. Sensasi menerima dan menginterpretasikan rangsangan dari lingkungan. 2. Gerakan mengendalikan kontraksi otot. 3. Otonom, fungsi otonom atau mengendalikan fungsi tubuh secara otomatis seperti pernafasan dan pencernaan. Lalu lanjut ke proses impuls saraf. Mekanisme komunikasi sel saraf yang memungkinkan tubuh merespon rangsangan melalui sinyal listrik yang seluruh membran sel saraf dan melalui sinapsis, titik pertemuan antar sel saraf. Impuls saraf dimulai dengan rangsangan yang diterima oleh reseptor yang dihantarkan oleh neuron melalui serabut saraf. Gerakan dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Gerak sadar dan 2. Gerak refleks. Yang pertama ini ada gerak sadar. Gerak sadar adalah gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari. Impuls yang menyebabkan gerakan ini disampaikan melalui jalan panjang yang melewati otak. Proses rangsangan diterima, dihantarkan ke otak melalui neuron sensorik dan diolah oleh otak, lalu diteruskan ke otot melalui neuron motorik yang menyebabkan gerakan. Yang kedua itu gerak refleks. Gerak refleks adalah gerakan yang terjadi akibat suatu stimulus tanpa keterlibatan kesadaran. Impuls menyebabkan gerakan ini disampaikan melalui jalan singkat oleh tanpa disadari otak. Proses gerakan ini berlangsung cepat dan melaju jalur pendek dalam sistem saraf, yaitu dari reseptor dan saraf sensorik lalu ke sumsum tulang belakang dan kemudian ke saraf motorik yang menggerakkan elektrosop atau kelenjar. Ke mekanisme penghantar impuls. Impuls yang diterima oleh reseptor selanjutnya akan dihantarkan oleh dendrit menuju ke badan sel saraf dan akson. Dari akson, impuls akan dihantarkan ke dendrit, neuron lainnya. Penghantaran impuls dalam neuron terjadi secara konsumsi yang melibatkan tahapan berikut. 1. Tahapan istirahat atau polarisasi. Di sini, neori tidak akan aktif. Muatan luatan positif, muatan dalam negatif. Lalu di tahap kedua, tahap depolarisasi. Di sini neuron mulai aktif. Na2+ akan masuk, muatan luar negatif, muatan dalam positif. Lalu tahap ketiga adalah tahap depolarisasi. Saluran Na+ tertutup, K+ terluar, dan kondisi kembali seperti istirahat. Di sini selanjutnya. Sistem saraf pusat meliputi otak, cerebral, dan sumsum tulang belakang. Medula spinalis otak dilindungi oleh tulang tengkorak, sedangkan medula spinalis dilindungi oleh ros-ros tulang belakang. Dilindungi oleh jaringan ikat yang disebut meninges. Meninges terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang satu diameter dalam dan paling tipis dan lembut, serta melekat erat pada otot dan medula spinalis meliputi saku, gyrus, dan suklus. Kedua, arachnoid, lapisan tengah yang memiliki struktur seperti jaring-jaring laba-laba. Arachnoid berperan penting dalam menyerap dan mendistribusikan CSF melalui villi arachnoid yang menuju ke sinus vena di otak. Yang ketiga, dura mater, lapisan terluar tebal, kuat, dan bersifat
fibroas yang di bagian otak dura mater terdiri dari lapisan yaitu. Nah, ini sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arya Rata Sutubang dari Standar 3, absen 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat, yaitu substansi abu-abu atau dari mater terletak di korteks otak, lapisan luar otak, dan bagian dalam mandula spinalis. Substansi ini terdiri dari banyak sel neuron, dendrit, akson yang tidak bermili serta sel gel. Fungsi utamanya adalah untuk memproses informasi, mengatur gerakan, motorik, emosi, dan refleksi. Yang kedua, substansi putih white matter terletak di bagian dalam otak dan bagian luar mandula spinalis, didominasi oleh serabut saraf yang bermelin, serabut yang berisi mielin atau lemak. Fungsi utamanya adalah untuk menghantarkan impulс saraf dengan cepat dan efisien antara bagian-bagian sistem saraf pusat. Perlindungan otak dan mandula spinalis. Otak dan mandula spinalis dilindungi oleh meninges selaput otak, cairan cerebrofacial, serta tulang tengkorak dan tulang belakang. Fungsinya utamanya perlindungannya adalah untuk memberi perlindungan mekanis, mengatur keseimbangan cairan, mengontrol darah, dan mendukung sistem imun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Valien dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan sistem tepi saraf. Yang pertama, divisi aferen, membawa informasi dari tubuh ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, divisi eferen, membawa perintah dari otak ke tubuh. Divisi eferen dibagi lagi menjadi 2, saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik mengatur otot rangka seperti gerakan sadar atau berjalan. Saraf otonom mengatur organ dalam seperti gerakan otomatis, contohnya detak jantung dan pencernaan. Sistem saraf otonom. Saraf otonom bekerja secara otomatis tanpa kita sadari dan mengatur fungsi tubuh seperti detak jantung, pernapasan, pencernaan, dan kerja kelenjar. Saraf otonom terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Dan fungsi dari saraf simpatis ini yang pertama aktif saat stres atau bahaya. Yang kedua meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan memperbesar saluran nafas menggunakan norepinefrin sebagai zat kimia untuk menghentikan pesan. Terus sistem saraf parasimpatis. Fungsi pertamanya aktif saat tubuh dalam keadaan tenang atau istirahat, menurunkan detak jantung, membantu pencernaan, dan menghemat energi. Yang ketiga itu menggunakan asetilkolin sebagai zat kimia pengirim pesan. Lanjut materi otak. Divisi otak adalah definisi. Otak adalah organ utama dalam sistem saraf pusat yang terletak di dalam tengkorak. Otak berfungsi mengatur dan mengendalikan berbagai aktivitas tubuh seperti berpikir, bergerak, dan merasakan. Ukuran otak manusia rata-rata memiliki berat sekitar 1,3 sampai 1,4 kg dan terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf neuron. Fungsi utamanya itu yang pertama mengatur fungsi tubuh. Otak mengontrol fungsi dasar tubuh seperti detak jantung, pernapasan, dan suhu tubuh. Yang kedua, pemrosesan sensorik, mengolah informasi yang diterima dari indera, penglihatan, pendengaran, peraba, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu pengambilan keputusan dan berpikir. Otak memungkinkan kita untuk berpikir, belajar, dan membuat keputusan. Yang keempat, emosi dan ingatan. Otak mengatur emosi dan menyimpan memori jangka panjang. Bagian-bagian otak. Sekarang yang bagian pertama otak itu otak besar atau biasa disebut cerebrum. Bagian terbesar otak yang mengatur gerakan, persepsi, dan fungsi kognitif, berpikir, memori. Yang kedua, otak kecil, cerebellum, mengatur keseimbangan dan koordinasi gerakan tubuh. Yang ketiga, sumsum otak atau brainstem,
mengatur fungsi dasar seperti detak jantung, pernafasan, dan tidur. Yang terakhir itu ada limbic system, berkaitan dengan emosi dan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Rianda dari kelas 11 Saintek 3. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sistem koordinasi pada manusia. Sini ada indera, rasa, lidah. Lidah berfungsi mendeteksi rasa makanan melalui kuncup pengecap yang bereaksi terhadap zat kimia larut. Bagian-bagiannya, permukaan lidah ditutupi oleh papila, yaitu tonjolan kecil yang mengandung kuncup pengecap. Kuncup pengecap tersebut mengandung reseptor rasa yang mendeteksi manis ujung lidah, asin sisi dengan depan lidah, asam sisi belakang samping lidah, pahit bagian belakang lidah. Umami terasa di seluruh lidah, rasa gurih dari asam amino, misalnya glutamat. Saraf rasa menghantarkan impuls rasa ke otak seperti saraf facialis dan glosopharyngeus. Selanjutnya ada indera peraba kulit. Kulit adalah indera terbesar, berfungsi merasakan sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Bagian-bagian dan reseptor pada kulit: epidermis, lapisan kulit paling luar, sebagai pelindung dermis. Lapisan di bawah epidermis mengandung mekanoreseptor, Meissner, corpusculars, sentuhan ringan. Pacinian corpusculus, tekanan dan getaran kuat. Merkel disc, tekanan halus dan tekstur. Termoreseptor, peka terhadap panas atau dingin. Nociceptor, reseptor nyeri yang merespon kerusakan jaringan. Saraf sensorik, menghantarkan impuls dari reseptor ke otak. Indera penciuman hidung. Selanjutnya ada indera penciuman hidung. Hidung berfungsi mendeteksi bau melalui molekul kimia yang larut di udara. Bagian-bagiannya: lubang hidung, tempat masuknya udara yang membawa partikel bau. Rongga hidung, bagian dalam hidung yang dilapisi selaput lendir dan bulu halus silia untuk menyaring udara selaput lendir. Mukosa, melembabkan dan melarutkan zat kimia agar bisa dideteksi. Reseptor olfaktori terletak di bagian atas rongga hidung, mendeteksi bau dan mengubahnya menjadi impuls saraf. Saraf olfaktor. Selanjutnya ada saraf olfaktori, menghantarkan impuls penciuman ke otak, area olfaktori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrioni Solahuddin dari kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan sistem koordinasi pada manusia. Di sini ada indera penglihatan mata. 1. Proses penglihatan.
Kornea memfokuskan cahaya masuk ke pupil yang ukurannya diatur oleh iris. Cahaya diteruskan ke lensa yang mengarahkan cahaya ke retina. Retina mengandung sel batang rods untuk penglihatan cahaya rendah dan sel kerucut cons untuk penglihatan warna dan detail. Yang kedua ada transduksi sinyal. Sel fotoreseptor mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Sinyal dikirim melalui saraf optik ke otak untuk diproses. 3. Pemrosesan di otak. Sinyal visual diteruskan ke kiasma optikum dan talamus, lalu ke lobus occipital untuk diproses sebagai gambar. Yang keempat ada refleks mata. Pupillary light reflex. Pupil menyempit saat cahaya terang untuk melindungi retina, diatur oleh saraf okulomotor. Refleks pelacakan mata mengikuti gerakan objek melibatkan saraf okulomotor, troklear, dan abducens. Kelima ada peran otak. Otak memproses dan mengenali informasi visual, menghubungkannya dengan memori dan pengalaman. Di sini ada indera penglihatan telinga. Telinga berfungsi untuk mendeteksi gelombang suara dan menjaga keseimbangan tubuh. A. Telinga luar. Daun telinga auricula menangkap dan mengarahkan gelombang suara ke saluran telinga. Saluran telinga kanal auditorius menghantarkan gelombang suara ke gendang telinga. Gendang telinga membran timpani bergetar ketika terkena gelombang suara. B. Telinga tengah. Tulang-tulang pendengaran. Martil malleus, landasan incus, sanggurdis stapes memperkuat dan meneruskan getaran suara ke telinga dalam. Tuba eustachius menyeimbangkan tekanan udara antara telinga tengah dan luar terhubung ke tenggorokan. C. Telinga dalam. Koklea, rumah siput, mengandung cairan dan sel rambut, reseptor pendengaran yang mengubah getaran menjadi impuls saraf. Saraf auditori menghantarkan impuls suara ke otak. Kanalis semicircularis, 3 saluran setengah lingkaran yang membantu menjaga keseimbangan saat bergerak.